Selamat pagi anak-anak. Hari ini materi kita matematika, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Silakan perhatikan penjelasan ibu berikut ini. Sebelum kita masuk ke contoh soal untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan yang penyebutnya berbeda, kita mengulang lagi materi kelas 4, apa itu pecahan. Pecahan itu terdiri dari A per B atau pembilang dan penyebut ya. Yang di atas itu namanya pembilang, dan yang ada di bawah garis pembagi itu namanya adalah penyebut. Masih ingat kan anak-anak ibu? Tentu masih ingat ya. Nah, sekarang coba lihat 1/2. 1 itu adalah pembilang ya, yang di atas. Kemudian 2 yang ada di bawah garis itu adalah penyebut. Oke, kita lihat gambar-gambar berikut ya. Perhatikan untuk gambar yang pertama, kita akan menebak itu pecahan berapa ya. Gambar pertama itu lingkaran dibagi menjadi 2 bagian. Maka sudah pasti kita bisa menentukan untuk pecahannya, yaitu penyebutnya adalah 2 ya. Penyebutnya 2, dan kemudian yang diberi warna itu hanya satu bagian, maka pembilangnya adalah 1 ya. Jadi yang gambar nomor 1 itu adalah pecahan 1/2. Untuk gambar yang kedua, di situ ada satu persegi yang dibagi menjadi 4 bagian, maka penyebutnya adalah 4. Dan yang diberi warna hanya satu bagian, berarti pembilangnya 1. Jadi yang gambar kedua itu pecahan 1/4. Untuk gambar ketiga, di situ ada lingkaran yang dibagi menjadi 3 bagian, maka penyebutnya sudah pasti 3. Dan yang diberi warna satu bagian, jadi gambar ketiga adalah pecahan 1/3. Untuk gambar keempat, di situ ada segitiga yang dibagi menjadi 2 bagian, sudah pasti penyebutnya 2 dan pembilangnya adalah 1 karena yang diberi warna adalah satu bagian. Untuk gambar kelima, di situ ada lingkaran yang dibagi menjadi 12 bagian. Jadi penyebutnya adalah 12. Dan pembilangnya kita lihat yang diberi warna itu 6 bagian, berarti pembilangnya 6. Jadi gambar nomor 5 itu adalah pecahan 6/12. Untuk gambar ke-6, di situ ada persegi panjang yang dibagi menjadi 4 bagian. Sudah pasti penyebutnya adalah 4. Dan yang diberi warna itu hanya satu bagian, berarti pembilangnya 1. Jadi gambar ke-6 itu pecahan 1/4. Untuk gambar ke-7 itu ada lingkaran dibagi menjadi 5 bagian, jadi penyebutnya adalah 5. Untuk pembilangnya itu yang diberi warna satu bagian, jadi nomor 7 itu adalah pecahan 1/5. Untuk gambar ke-8 itu ada persegi dibagi menjadi 4 bagian, sudah pasti penyebutnya 4. Dan yang diberi warna itu 2 bagian, jadi gambar ke-8 itu pecahan 2/4. Untuk gambar yang terakhir itu ada lingkaran dibagi menjadi 4 bagian, jadi penyebutnya juga sama 4. Dan yang diberi warna 3 bagian, jadi itu pecahan 3/4. Bagaimana anak-anak semua, masih ingat kan pecahan? Ya, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya anak-anak. Di sini ibu akan mencontohkan untuk penjumlahan pecahan dahulu yang penyebutnya itu berbeda. Di sini ada 2 soal ibu contohkan. Yang nomor 1, 1/2 ditambah 1/4. Kita tahu bahwa penyebutnya ini berbeda, 2 dan 4. Syarat untuk melakukan penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda itu adalah kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Bagaimana caranya? Untuk menyamakan penyebutnya, maka kita tulis dulu di sini, kita buat garis pembagi dulu. Nah, untuk menyamakan penyebut 2 dan juga 4, kita harus mencari KPK dari penyebutnya, yaitu KPK dari 2 dan juga KPK dari 4. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Baik, kita langsung saja kita coba untuk mencari KPK-nya. Kita di coretan ya anak-anak.
Kita coba. Nah, ini 2 dan 4. Nah, kita akan mencari KPK-nya. Kita cari dahulu kelipatan dari 2. Kelipatan dari 2 yaitu adalah 2, 4, tambahkan terus 2, 4 tambah 2, 6, 8, dan seterusnya. Maksudnya dari seterusnya ini bisa dilanjut ya, 10, 12, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita cari dari kelipatan 4. Kelipatan 4 yaitu 4 ditambah 4, 8, ditambah 4, 12, ditambah 4, 14, 12 ditambah 4 yaitu 16, ditambah 4, 20, dan seterusnya. Nah, dari kelipatan 2 dan 4 yang sudah kita tuliskan ini, kita menemukan angka yang sama. Yang terlebih dahulu sama kita temukan yaitu yang paling kecil yang angkanya sama adalah 4. Ya, itulah KPK dari 2 dan 4. Kelipatan dari 2 dan 4 yang hasilnya sama, itulah KPK 2 dan 4. Kalau sudah ketemu, maka 4 ini kita tuliskan di penyebut pecahan yang akan kita buat yang baru. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita tulis 4, kita akan selesaikan satu persatu pecahan. Untuk yang pecahan yang pertama, 4 dibagi 2. Jadi, ini kan pecahan pertama, berarti kita akan mengubah pecahan yang pertama. Makanya 4 dibagi 2, hasilnya adalah berapa? 2. Kemudian 2 ini kita kalikan dengan pembilangnya. Nah ya, kita kalikan dengan pembilangnya. 2 dikali 1 hasilnya 2. Kita tulis di atas pembilang dari penyebut 4 yang pertama. Kemudian kita tambah. Kenapa ini tambah? Karena di sini tandanya juga tambah ya. Kemudian untuk pecahan yang kedua, penyebutnya kan 4 juga, sudah kita samakan 4, kita bagi juga dengan penyebut pecahan yang kedua. 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Kemudian ini kita kalikan juga dengan pembilangnya. 1 dikali 1 hasilnya 1. Kita tulis di sini. Nah, dengan begini kita sudah menyamakan penyebut dari kedua pecahan. Nah, kalau penyebutnya ini sudah sama, baru kita bisa menjumlahkan pembilangnya. Nah, kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Oke. Kalau sudah hasilnya 3, kita lihat penyebutnya. Penyebutnya ini sudah sama 4. Berarti kita tulis saja di sini langsung 4. Inilah hasilnya. Nah, kalau sudah, kita lanjut contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua di sini ada pecahan 2/3 ditambah 1/4. Penyebutnya berbeda juga, yaitu 3 dan 4. Untuk menyamakan penyebutnya, sama seperti nomor 1 tadi, kita harus mencari KPK dari 3 dan juga KPK dari 4. Nah, di sini kita hapus coretan kita yang tadi. Nah, kita cari di sini kelipatan 3 dan 4. Kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, tambah 3 lagi, 9, 12, kemudian tambah 3 lagi, 15, 18, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4, kelipatan 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Apakah kita sudah menemukan bilangan yang sama dari kedua bilangan yang kita lipatkan? Ya, di sini kita sudah menemukan yang sama. Yang paling kecil adalah 12. Ya, 12. Maka dari itu kita akan tulis di sini. Kita buat garis pembagi karena di sini tanda tambah, di sini juga tambah. Nah, kita tulis kelipatan yang kita temukan tadi 12. Berarti kita tulis di sini 12. Ya. Kalau sudah kita tulis, baru
Kita tentukan pembilangnya sama seperti cara nomor 1. Untuk pecahan yang pertama, 12 dibagi dengan 3. Hasilnya berapa? 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4. Kemudian kita kalikan dengan pembilangnya. 4 kali 2 hasilnya 8. Berarti kita tulis di atas ini 8. Kemudian pecahan yang kedua, 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Kemudian kita kalikan dengan pembilangnya lagi. 3 dikali 1 hasilnya 3. Kita tulis di atas ini. Nah, kita sudah tentukan pembilangnya dan penyebutnya sudah sama. Lanjut saja kita jumlahkan. 8 ditambah 3 hasilnya adalah 11. Penyebutnya berapa? Kita tulis saja, kan sudah sama. Kita tulis saja, penyebutnya adalah 12. Inilah hasilnya. Mudah kan? Baiklah, sekarang kita lanjut untuk contoh soal yang pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Di sini ada 2 contoh soal. Yang pertama di situ ada pecahan 4/5 dikurangin pecahan 3/4. Untuk mengurangkan keduanya sama seperti penjumlahan, kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Untuk nomor 1 di situ ada penyebutnya adalah 5 dan 4. Kita cari kelipatannya terlebih dahulu ya. Kelipatan dari 5 dan juga 4. Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Lalu kelipatan dari 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Kita sudah menemukan angka yang sama. Di sini yang sama adalah 20. Maka KPK dari penyebut 5 dan 4 adalah 20. Di sini tanda kurang ya, bukan tambah. Kenapa? Karena di sini juga tanda kurang ya, pengurangan. Maka kita tulis di sini penyebutnya adalah 20, hasil dari KPK tadi. Sama seperti penjumlahan, kita harus menentukan pembilangnya. Caranya bagaimana? Untuk pecahan yang pertama, 20 kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 4. Kemudian 4 kita kalikan dengan pembilangnya. 4 dikali 4 hasilnya 16. Untuk pecahan yang kedua, 20 kita bagi juga dengan pecahan yang kedua. Penyebutnya yaitu 20 dibagi 4, hasilnya adalah 5. Kemudian kita kalikan dengan pembilangnya. 5 dikali 3 adalah 15. Nah, kalau sudah penyebutnya sama dan kita sudah menentukan pembilangnya, kita kurangkan saja langsung pembilangnya. 16 dikurang 15 hasilnya 1. Penyebutnya kita tulis saja 20. Mudah bukan? Mudah ya. Kita lanjut contoh yang kedua. Di situ ibu punya pecahan 1/3 dikurang 1/5. Sama caranya, kita samakan penyebutnya. Ingat ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berbeda penyebutnya hanya bisa dilakukan jika penyebutnya sama. Nah, maka dari itu kita samakan lagi penyebutnya, yaitu kita mencari KPK dari 3 dan juga 5. 3 dan 5 ya, 3, 5. Kita cari kelipatan 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Lipatan 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Kita sudah menemukan bilangan yang sama, yaitu yang paling kecil adalah 15. Itulah KPK dari 3 dan 5.
Lalu kita tulis, tetap dikurang ya. Kenapa? Karena ini juga tanda kurang, kita ngikutin operasi yang ada. Kita tulis 15 di bawahnya sebagai penyebut. Kita selesaikan, tentukan dulu pembilang dari pecahan yang pertama. 15 dibagi 3. Berapa hasilnya? 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Kemudian kita kalikan dengan pembilangnya. 5 kali 1 hasilnya 5. Kemudian pecahan yang kedua, 15 dibagi 5. Hasilnya adalah 3. Kita kalikan dengan pembilangnya. 3 dikali 1 hasilnya 3. Kalau sudah sama penyebutnya, langsung kita kurangkan saja. 5 dikurang 3 hasilnya 2. Penyebutnya karena sudah sama, kita tulis saja 15. Itulah hasilnya. Sekian dan terima kasih. Setelah ini kita lanjut latihan soal ya. Silahkan nanti bisa diulang lagi videonya jika belum jelas. Ya, selamat pagi.